PBB ku kan ndak batu gitu. Asianya rumah awak kan. Membayar lu pajak tu. Kalau pabrik lah yang menghasilkan. Mudah-mudahan hilang dari perbayar pajak PBB. Itu doang. Kan dia tak menghasilkan rumah. Ya kan? Antah kok rumah kos, ada rumah kos itu udah kayak kampus, dan tu nak ambil pajak. Ya kan? Lebar persewan, ada penghasilannya. Kalau rumah kami, rumah Pak Wazir, ada penghasilan. Kalau ada cucu kat 21 atau besar di laman itu tidak bisa. Pakan baru terantak buluan. Rancak letaknya simpang 3. Jamaah Janusah Bati Rusun. Malam kini Ustaz Ristawardi ialah tiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mustaqim. Yang kita muliakan bapak-bapak tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak anggota DPR, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dari bukit kita turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tiba dake lah datang. Sudah duduk beriktikaf di Masjid Al-Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita mohon mengampunkan dosa kita semua. Yang kedua kita mohon agar kita selalu menjaga silaturahim. Yang ketiga kita mohon kepada Allah agar kita diredai dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Yang keempat, generasi yang kita tinggalkan menjadi generasi yang berhasil guna, berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Lai sehat siapa Bapak Ibu. Karena pakan baru konan membangun orang Minang, ambo jadi ketua Masjid Mustaqim ko orang matu ya kan? Jadi ambo baca jelah penghormatan untuk orang Minang kayak nanam hormati niniak mama urek tunggang pucuk nan bulet di nagari tahan rampak daun narimbun jo pusako putih labe buahan masak makanan anak kemanakan. Sampai kita duduk coba ulang lagi. Amo taruh yang salah yo. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai sampai bertanyo ke pulang sampai beberito. Mudah-mudahan ini mama nan berasal dari Sumatera Barat kemudian ditakdirkan oleh Allah
jadi penduduk Pekanbaru, mudah-mudahan dima batang tanta sinan tindawan tumbuh, dima bumi dipijak sinan adat dipakai. Jangan ditiru lo Cino. Kalau Cino dima tanah dima bumi dipijak sinan tanah dikapling. Kemudian yang kami hormati Bundo Kanduang. Kan ya do ibu-ibu dan datang dari Aceh. Nah, siapa Bundo Kanduang tuh? Limpape rumah nang gadang. Ube jariah pada redamam sidingin tanpa di kapalo. Sumara anjuang paranginan kaundong-undong ke Madinah kapayong panji ke Sarugo. Ambam puru along bunian urang naduduk jesukatan panyayang je pakir miskin paibo jo anak dagang urang panggalak jago lalu. Itu undukan apa? Kawanyaan orang jago lalu kok kementuk harimau dan mamte. Kalau undukan doang kan selalu cerah. Ya kan? Beliau adalah orang yang pandai balega dengan sampi, tahu bertinggang dengan tidak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Sagantang barehnya tanah kanyang lahurang sepakan barunya. Kok tak makan dirasonasi 3 tahun tak indalapa. Kok tak cubo juraso gulai 5 musim teraso jolama. Laya dobe ko makan ngalai. Ambo cali sejak tadi kue ke kue. Dan kami sayangi lagi anak kemenakan kami yang akan menerima estafet dari kami dan tua-tua. Mudah-mudahan ananda kutiko ananda kalayena kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi-nyisi awan lapeh ke langit 7 tingkih tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku ananda laye ke dunia kamu. Masuk ketek kami aja mandi nak lagadang dia aja makan. Dibalikan subang jogalang 100 cincin ganto balampi dari ketek kalian lagadang kinilah menjadi anak bujang jo anak gadi. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar bak banian setangkai padi. Guno samkandi kami ladangkan keganti beladang lado. Guno nak bujang janak gadis kami gadangkan kapang ganti kami kok tuh. Mudah-mudahan ananda generasi muda. Pertama, terhindar dari dosa besar yang lebih besar dari zina. Yang kedua, terhindar dari kecanduan minuman keras. Yang ketiga, yang membunuh masa depan dunia dan akhirat, yaitunya narkoba. Jauhkanlah diri ananda dari itu. Semoga negeri kita ini ke depan jauh lebih baik dari era Jokowi. Amin. Lai sehat sana anak muda ya. Nama nalun babini di area cok banjir, apa ini lagi nih? Iya kan? Area cok kampu, cok tanah longsor. Iya kan? Aku ke kanai tanah longsor Jawa lah babi. Nanti panyang kok nyotanyo di melekat, iya kan? Allah bini yang alun awak itu ya. Ya tidak pernah mencuba. Lai bisa kami dapat jodoh, Pak Ustaz. Dapat jodoh ke mudah. Ya kan? Badu ke mudah. Jangan terlampau pilih itu sih. Ya kan?
Cara mempabandingan wajah calon tu jawab pakai camin je. Dicari bantu atau dicari calon tu. Alahi seimbang lah. Sabok kalau rancak na calon dari awak, tapi dia awak ke bini itu. Ya kecilnya pelet orang. Muka jagoan tu keliru kuli hitam gigi tangian kan. Ini dah pelet na rancak. Kalau buruk lo bini jari awak malu membawa beralih. Nyeceme enzai orang. Apa caranya Pak Ustaz? Kalau tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu? Allah mencarikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Salat istikharah. Ada dua calon tu cik pun yang langsir, cik tamani. Nyo adoan orang kawak, mana ke dipilih? Jo salat istikharah. Lampai kali salat istikharah Pak Ustaz, hati kan naik keduanya. Anikah keduanya? Tak dilarang dalam agama. Ya kan? Fanqihu, maka nikahilah olehmu. Ya kan? Siapa yang disuruh nikahi? Fanqihu minan nisa masna wa sulasa. Malah boleh tiga. Ada je lain. Waruba. Boleh mudah-mudahan anak kemenakan ambo, cucu ambo dan bujang-bujang jonan gadi-gadi dapat capek jodoh. Amin. Karena apa? Itu ibadah terpanjang dalam hidup. Siapa yang tidak menikah, maka ibadah terpanjang tidak menjadi miliknya. Ya kan? Kalau menyalurkan nafsu biologis bisa sesemarang. Tapi kembali zina sampai mati. Kalau bini tu kemana ke dibawa, tidak ragu tu. Dicium tengah jalan, dia tak bahasa bini tak ada. Ya kan? Di mall tak ada. Cuma kurang tarati. Halal-halalnya bini Nah, sekali lagi saya doakan. Untuk apa kita menikah? Pertama, mendapat ibadah terpanjang. Yang kedua, menjadikan hati kita tentram. Namanya sakinah. Diberi oleh Allah rezeki anak. Bakunci rumah tangga. Namanya mawat. Lah gaik-gaik serupa apa? Kemudian cucu lah banyak. Namanya rahmah. Bapagi kasih sayang atau ke anak, ke minantu, ke bini, ke cucu atau rahmat. Ya kan? Orang kalau dah ada dapat cucu, tidak lo gembira aja. Ambo ndak tantu kaji nang kambo sampean malam kini. Sebab itu orang awak kosan yang mengaji saja. Apa saja kajinya lah tahu. Atau mangkau baca orang awak kau tak mau ke surau. Mana ke surau baca kaji itu ke itu saja. Ada alasan. Ya. Kalau menurut ibu bapa jemaah yang datang malam kini kaji kau itu senang dibahas tadi. Iyo sumbernya dua Al-Quran dan hadis. Kemudian Nabi tidak ada lagi selain dari Nabi Muhammad. Itu kaji yang beliau sampai ke tersebut kita sambung balik. Bukan menambah awak mau ulang. Ya kan? Diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Karena sifat manusia ini adalah pelupa. Dengan adanya kita mau ulang kaji takkan kita pakai ayat yang dibaca dek Qari awak tadi. Ya kan? Pandai nanya memilih ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Sebahagian dari ulah tangan manusia itu akan saya datangkan cobaan.
Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini itu tidak semuanya azab, tidak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena. Kalau nan karena kebijaksanaan Menteri Kehutanan dan dahulu nyuagih izin orang menabangi kayu, tu nyo na menanggung dosa orang mati ko saja. Tu azabnya. Jadi apa kau nak dapat jadi menteri, tak usah kecewa. Sebab banyak kerajonyo tu nantak batu, nan perlu dapat pitih. Menangkuknya susah. Orang menabang kayu gadang kok. Baik itu. Nak mengaluan izin si karembe, si kau tumbuhnya. Iya kan? Nak menyusun regulasi si janggui, si kau tumbuhnya. Iya kan? Nan maizinkan naik ke auto si jambang si buat. Nan mengirim kayu ke luar negeri si sungguh. Hanya si ko si tumbuhnya sadonya. Abah menangkuknya. Iya kan? Menteri Kehutanan nang kini nyokecean banjir na mencabui kayu. Santiang pulau banjir gini kok bisanya mangare kayu dah. Aduh. Jadi karena hutan ditebang, kayu besar itu tidak ada lagi, maka hujan 10 hari 7 hari dia akan besar, yang menampung air hujan itu tidak ada lagi, maka tanah didorongnya ke bawah. Namanya galodo je tanah longsor. Ingat. Itu. Kalau nan karena itu orang Islam nan taat, itu namanya cobaan atau ujian. Kalau nan karena itu orang Islam nan nengkar, nan tidak salat, tidak puasa, agamanya saja Islamnya, ya kan? Itu namanya teguran, ya kan? Agar kembali kepada jalan yang benar. Kalau orang itu tak timbun, tapi alun mati larape balik. Agar orang itu kembali ke jalan yang benar, namanya teguran. Bagi orang yang menantang Allah, namanya kafir, namanya musyrik, namanya fasik, namanya munafik. Itu baru namanya azab. Jadi tidak dipukul ratu saja. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kita doakan orang Islam yang taat, yang kena musibah banjir, tanah longsor, galodo, rumahnya runtuh, sawah ladangnya habis. Di samping embo tinggal berbeda kelurahan saja. Kalau embo namanya kelurahan Kotolua, Kecamatan Pawe, nan disapu banjir namanya kelurahan Koto Panjang, Batu Busut. Itu ratusan orang yang meninggal, ratusan rumah yang hancur. Kalau dicaliak bekai galodo tu, awak kan acok menyuruh orang Sabah kan, kok awak nak kena mod itu di Bali awak, ya kan? Tidak ada tempat tinggal lagi, ya kan? Sawah ladang hancur. Jadi batang air mencari jalan lain karena gadang mana. Dan biasanya kan ke sungai nan biasa selalu ayahnya. Adiknya gadang, kayu-kayu golondongan nanyu dia teh, nyo cari jalan kalaman orang, ke rumah orang. Di jalan ke kampus Unan tu, jalan raya yang 2 jalur tu, naik air. Sehingga kini orang sibuk membersihkan rumah, sameter lulut di dalam nak keluar. Ya kan? Berapa lamanya? Tak berapa lama. Hanya tanggal 27 itu saja. Berapa menit? Entah berapa menit. Jadi kalau Allah ingin memunahkan manusia hanya sebentar. Sekarang pertanyaannya, ada enggak ibu bapak baca banjir di zaman Nabi Nuh dalam Quran? Lain kan? Atum kol Quran ko dibaca.
Jadi letak di lemari. Kalau kita lihat banjir Nabi Nuh itu belum berapa banjir Aceh, belum berapa banjir Sumatera Barat, belum berapa kota Silbolga yang sebulan yang lalu kami datang ngaji di sana. Kemarin kota itu semuanya direndam air dan lumpur dan kayu-kayu besar. Ya, nan air pandai menggargaji kayu tu. Sontak. Kita doakan saudara-saudara kita yang Islam yang taat mati syahid. Kemudian orang Islam yang ingkar mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Pejabat-pejabat yang salah mendudukkan kebijaksanaan ditunjuk hijau di Allah walid. Sekarang sangat berbahaya, Pak. Apa ini jadi menteri? Ada kata-kata apa itu direkam. Abikut dia pada terkena kata-kata itu dah. Adalah menalai ko nyerekam dia orang anyadu. Nyopak nang ngecek keduanya pergi cek pak tu berlawanan. Atau nyom nang ada lah camai saja tu. Lain kecek dulu lain kecek dia. Ikut buat dia kaji sekitar dulu lain apa? Kebanyakan orang Indonesia memang itu Pak. Lain kini lain besok. Lain tak kena dulu Pak Gus Dur. Pak Gus Dur tu matonya buta. Ikan, tapi dia diberi kurnia oleh Allah. Banyak Pak Gus Dur kok mengetahui sejarah batin. Petang kok keluar videonya, pada video itu tahun 65. Pak Prabowo ketika itu Kopassus baru tuan. Iya kan, mudah. Tapi nyo mengaji tiap malam nyo Gus Dur. Iya kan? Cek Pak Gus Dur dulu tu. Nanti Prabowo ini suatu saat akan jadi presiden. Ikolah orang nanti nanka bisa insya Allah gitu, memberantas korupsi. Kita doa mudah-mudahan kalau kita lihat gini kan iyalah itu. Ikan kita doa je umurnya panjang semuanya. Ambo kan lagai lo jo setahun lah. Ambo 73, inyo lah 74. Tapi kalau sehat kan. Kita doa beliau sehat saja. Jadi ada orang bertanya ke Gus Dur. Gus, yo. Bangsa kita ini kalau dibandingkan dengan bangsa lain bagaimana? Lama Gus Dur kuani yang saya. Nyala betulnya. Bagaimana Gus? Kalau Angola dan Sudan itu bangsanya sedikit bekerja dan sedikit pula bicara. Kalau India dan Pakistan tu kece namanya karajos kete. India aku kan yo kalau mengece nak tangguh amatnya. Ikan. Nah India. Kalau Jepang dan Korea tu sedikit bicara, banyak kerja. Kalau Amerika dan Cina banyak bicara dan banyak kerja. Kini bangsa itu kan sama-sama apa tu bertanding kan. Cina dan Amerika. Kalau Indonesia masuk ke Magus anak doji ya. Sebab itu Indonesia kok lain nanya kecil, lain nanya kerajaan. Awak cari perangai pejabat gue banyak itu. Kan? Awak tak menuduh orang-orang sia-sianya. Kawannya itu. Lain nanya kecil, lain nanya. Kita lestarikan hutan. Kita lakukan reboisasi. Anak nggak ada tabangi. Ya kan? Jadi alam ini jadi tentara Allah. Dia sebenarnya untuk menjaga ekosistem. Ya kan? Seluruh yang dijadikan Allah. Itu mengkondak boleh awak membunuh gajah. Tidak boleh membiak sayang harimau. Itu binatang harus dilindungi.
Iya kan? Kaum muslimin yang terhormat, semua yang dijadikan Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akhirnya Allah sudah tulis subhanaka. Iya kan? Sudah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Tidak ada yang percuma yang diciptakan oleh Allah. Semuanya berguna. Mungkin di suatu sudut kita memandang tidak ada berguna. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah semuanya berguna. Di kampung awak Deki Tinggi di Beokombo ada namanya rumput si kacuy. Babuah indah badan baduri asal dia orang hanya itu saja. Di bahasa Indonesia namanya putri malu. Untuk Allah diciptakan Allah iko wajah. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin itu kalau direbus dengan kayu manis, ditambah dengan cengkeh, ditambah dengan urat pinang, kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka tulang kita akan kuat. Ya kan? Itu. Jadi tidak ada yang percuma diciptakan Allah. Akhirnya mudah saya mau tanya ke ibu-ibu. Allah menciptakan ni duang madok ke bawah. Ai kemana? Ya. Jadi kalau hujan hari air nak mah. Kalau hidung ko madok kateh lubangnya tapas solawak membali yang punya untuk namanya. Adi tutui lah dia kalau bawi lah. Kalau hujan hari itu bawi sebab tutui itu. Bu, kuku kare, yo, gigi kare berarti zat apa? Zat tulang. Tapi kuku kalau tidak dikare panjangnya. Tapi kalau gigi dia mau panjang. Kalau mau panjang lagi gigi, ya kan? Itu orang cantik-cantik itu tidak akan cantik lagi. Samo jo vampir. Itu gigi itu matu bibi ada dete. Bawa itu lo kawan. Iya kan? Lain terfikir adalah abu amu panjang, tapi alis dan dete kau enggak. Kalau amu lo panjang kau bakal. Iya kan? Atau tutui mantau berjalan. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi semuanya Allah menciptakan segala sesuatu untuk menyeimbangi yang lain-lain. Ya kan? Apakah karena kayu ditebang saja? Tidak. Ada orang mencari ame. Mencari ame itu banyak loh buki-buki dan ada ame di dalam ladi-gali. Kapatang Pak Prabowo kalau mulai maupun tambang, nyu tinggal orang alat berat tu tidak ada orang kerja cuci sini. Kita ada alat berat tu bakal limpang saja. Lalu lari orang kerja tu. Iya kan? Kaum muslimin sama keadaannya jo kayu tadi tu. Mudah-mudahan lo kaji Ustaz Samad tadi bangko joiko banjir, sadonyo lah rusak. Ya kan, bangkonya dia tambang-tambang tu ilegal di orang nan matur tu dia pitih, namanya so di dalam Islam namanya rasi, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang nan majoko, orang menerima soko masuk neraka. Bu, ambo mandanga kabangin gubernur dan kini ko ya masuk apa lah. Kabangin. Ala nasi gubernur di Riau ko masuk tansi. Iya sejarahnya kan.
Banyak maksudnya situ. Sampai yang lampe gunung. Lalu nama mati maksudnya situ kan. Kesalahan korupsi itu ketika orang itu gini kan tidak bahasa kecilnya. Nanti sia alamatnya minta maaf. Dia kira nanti kasih minta maafnya. Tapi kalau ambo menjilo pitih beliau saya mau carinya, minta maaf. Mencari itu payah lah teman, iya kan? Ambo disuruh saya payah seorang mau ke masjid itu kebarukan aja jalan. Tapi kalau di Padang, itu jalan. Mencari alamat rumah di komplek saya susah. Sebab rumah komplek gopo lebih-lebih dan murah tu ragonya. Itu bantuan serupa satu. Atau kau namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Indah tapi alamat orang itu tak kau sudah. Apalagi mencari orang yang pernah dizalimi dia kira nanti, ya kan? Allah mau mengampunkan kalau yang dizalimi tadi sudah memaafkan. Apalagi menzalimi rakyat, pemerintah menzalimi rakyat. Leka mungkin rakyat kok pemaaf sadonya dia kira nanti. Ini bapak-bapak. Mencari kesenangan dan sabanta orang di dunia kok nantinya kau menanggung azab di akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, nanti diturunkan Allah kini agar orang yang tersesat kembali, orang yang terkena dampak yang telah mati syahid, keluarganya nanti nanti ikut sabar. Sebab apa? Apapun yang terjadi, kita tidak boleh berburuk sangka ke Allah. Karena apa? Allah itu sesuai dengan ayat yang dibaca hari tadi, yang dikembalikan Allah itu sebahagian baru dari hasil perbuatan tangan kita. Ya kan? Bukan semuanya, sebahagian. Pekerjaan tangan manusia yang merusak itu sebahagian baru kami kembalikan. Untuk agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada bapak dan sedang kini dan nado di masjid ada ndak nan orang Palembang kitinggi itu parah lo sih nanti banjir. Ada ndak nan orang Subarang di orang Balingka. Ini kan itu orang Minang nama, sekarang orang ni itu banyak. Orang Balingka enggak, orang Subarang enggak. Orang Silajang tahu. Ya Rasulullah. Orang pakai lagi. Alhamdulillah pakai lain nak naik. Cuma orang Priaman ada kemungkinan. Jadi Allah mendatangkan sesuatu itu kita tidak boleh berburuk sangka, sabar sahabat. Ingat, ada ibu Nabi Musa. Siapa ibu Nabi? Ibu Nabi Musa. Kan ketika Nabi Musa itu lahir, yang berkuasa Me'etah. Gelar kebangsawanan dan kerajaannya Fir'aun. Jadi karena ibu Nabi Musa ini memang nangka jadi nabi itu kan yo laki-laki anak jadi nabi itu Musa namanya. Jadi tidak akan mungkin dibunuh Fir'aun karena dia sudah dikehendaki oleh Allah jadi nabi. Anak-anak kecil yang lain sudah ribuan kalau lahir laki-laki dibunuh. Iya kan? Tapi karena ibu Nabi Musa ini sabar, bagaimana ceritanya? Diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Engkau khawatir anakku ke dibunuh Fir'aunnya, masuk saya ke dalam peti kuat.
Anyuyan ke sungai Nil bagi Allah. Logikanya anak dianyuyan lagi mungkin selamai. Enggak. Tapi yang mengilhamkan Allah. Namun hati ini berperang di dalam benar ke tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan pasti ini benar. Saya hanyutkan anak ini karena perintahmu ya Allah. Sekarang tua ya sungai Nil, sungai terbesar di dunia. Tak talok dia manyuin peti itu dah. Peti itu lambe-lambe saja di permukaan air. Padahal ia kancang. Kama peti itu payahnya sampai ke laui. Tidak, kalau ke laui tidak jadi betul. Babeloknya kata pi. Istri Fir'aun sedang mandi di tepi itu. Sedang mandi berube. Beliau karena kata-kata kalau tahun 60 kadang telepon. Ya kan? Itu tahun 65 kadang Gestapo. Berubah-ubah nama sesuai saya. Petang ko namanya kada soe. Atau reformasi orang kada reformasi lah namanya. Akhirnya kada konoha lah namanya. Jadi begitu nampak dia nyopeti anyui nyorai disikon pintu peti tutuinya kira bayi di dalam. Iya kan, digendong oleh istri Fir'aun bayi itulah Nabi Musa. Bersentuhan kulit beliau dengan kulit Nabi Musa, sehat kudisnya tadi. Itu apa namanya? Irhas namanya. Keajaiban ketika Nabi kecil. Setelah Nabi dewasa namanya mujizat. Nyoba sorak istri Fir'aun, Ibu Asia. Nyolarian anak tu ke tes tanah. Dafir. Indah Firdaus tu Firaun. Awak dapat anak di batang air Dafir. Kiramai anak kau, kiramai begitu basingguang kuli awak nanti kada kau jadinya sehat. Buka serawanya lo laki-laki bersih je Firman. Dibuka Sarawak kira laki-laki kalau padang Firman harus dibunuh. Saya tidak membiarkan anak laki-laki hidup. Dafir, awak tidak ada beranak. Kini dapat anak. Kita pelihara lah. Kau dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang pemenan ayah jabundonya. Pembangki batang terandam papui maludikan yang panjawe kato tengah medan. Kau dapat anak perusi Dafir bungo setangkai di alaman ubek jari palarai damam sedingin tanpa di kapal. Pandai lo istri Fir'aun kau pepatani. Ya, kita pelihara anak pun tak bisa aja Fir'aun. Harus dibunuh. Ambo ingin memelihara anakku. Udah kamu bunuhlah. Udah ada rajo batangan basi. Tapi hari kini ambo minta cara itu. Mandanga bini minta cara itu. Indah lutui Fir'aun sena merete dojo janggui. Minta cara dia tidak sampai ke sini nanti udah tidak bunuh tidak malah sekejap itu Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan tapi takui Dewi apa kalau takui Dewi ini tidak selesai itu jangan takui aja Indo kau. Bu, akhirnya le dibunuh anak tu. Tidak, cuma nyo menangis saja. Bang menangis saja tu kata Fir'aun. Nyo teragak menyusu tu mah. Ambo kalau bisa menyusuan, ambo nak beranak ketek. Apa caranya? Ya seumuman si anak mau menyusuan anak rajo. Dibuat pengumuman di tepi jalan.
Sia ibu-ibu nan baraye susunya de ado anak kete datang ke istana menyusuan anak Fir'aun. Sia nan datang amuh menyusuan anak rajo pertamu PBB ndak bayi. PBB ku kan dia ndak batu gitu. Sianya rumah wak kan. Membayar lu pajak tu. Kalau pabrik lah yang menghasilkan. Mudah-mudahan hilang dari perbayar pajak PBB. Itu doan. Kan dia tak menghasilkan rumah. Ya kan? Antah kok rumah kos, ada rumah kos itu udah kayak kampus, dan tu tak ambil pajak. Ya kan? Lain bapak sewan, ada penghasilannya. Kalau rumah kami, rumah Pak Wazir gua, ada penghasilan. Kalau ada cucu ke 21 atau besar di laman itu, ya tak bisa. Gitu. Ada. Mula soalnya cucu ni. Nan kedua gaji dia dia bara cukup. Nan ketiga tinggal di istana selama menyusuan. Babondong-bondong lah ibu-ibu ke sini. Iya kan? Tentu nak beranak ketek. Tapi sebanyak tu ibu-ibu nan datang pak. Ndak amuh Nabi Musa menyusu je nyodo. Menangis je. Tahulah ibunya namanya yang tadi. Sebab Allah lah mengecek. Kamu jangan khawatir. Akan saya kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Setelah dewasa nanti dia akan jadi Rasul. Itu kecek Allah di dalam surah Taha ke ibu Nabi Musa. Mencari induknya tiba bayi nama Musa tu lah itu saja. Sama je mau jelik tetalu kan. Lah kulit je. Induknya lah nama nyusuannya. Ya kan? Isi kaji di sini. Karena ibu Nabi Musa tadi sabar. Allah menepati janjinya. Innallaha ma'as sabirin. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo namanya Suan tinggal di istana. Gaji dia bara kecukup, PBB tak membayar. Ini keuntungan orang sabar.